Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Maharani, NPM 122212228, kelas 2 EA33. Saya akan mempresentasikan tentang lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank serta fungsi bank pada materi minggu pertama di mata kuliah bank dan lembaga keuangan. Menurut Dahlan Siamat, lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaan terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan dibandingkan dengan aset non-finansial atau aset real. Lembaga keuangan sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang berlebihan dana dan kelompok masyarakat yang memerlukan dana. Selanjutnya yaitu ada peranan lembaga keuangan bank. Yang pertama berkaitan dengan peranan lembaga keuangan dalam mekanisme pembayaran antara pelaku ekonomi sebagai akibat transaksi yang mereka lakukan. Misalnya A mencetak uang rupiah, B menerbitkan cek. Yang kedua berkaitan dengan pemberian fasilitas mengenai aliran dana dari pihak yang berkelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana. Misalnya A berperan sebagai broker, pialang atau dealer dalam berbagai aktiva. B. Menyalurkan dana dari pemilik dana ke peminjam yang tak terbatas dan tak dikenal oleh pemilik dana dengan biaya transaksi yang relatif lebih rendah. 3. Lembaga keuangan dapat mengurangi kemungkinan resiko yang akan ditanggung pemilik dana atau penabung. Lembaga keuangan non-bank adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung non-depository. Adapun peranan lembaga keuangan non-bank. Bank dan lembaga keuangan bukan bank mempunyai peran penting dalam sistem keuangan. 1. Pengalihan aset, 2. Transaksi, 3. Likuiditas, 4. Efisiensi. Adapun jenis-jenis lembaga keuangan bank dan non-bank. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, lembaga keuangan bank terdiri atas bank umum dan perkreditan rakyat. Lembaga keuangan bukan bank dapat berupa 1. Lembaga pembiayaan, 2. Usaha perasuransian, 3. Dana pensiun, 4. Pegadaian, 5. Pasar modal. Selanjutnya masuk ke fungsi bank. Jadi ada 3 fungsi bank. Yang pertama menabung atau menyimpan, yang kedua meminjam, yang ketiga jasa bank. Di sini jasa bank ada fee based income, biaya dasar pemasukan. Fee based income adalah pendapatan bank di luar pendapatan dari bunga kredit, yaitu pendapatan di luar aktivitas utama jasa-jasa perbankan. Jadi kalau digabung, fungsi bank dalam satu kalimat, bank menghimpun dana dari masyarakat yang surplus dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang minus dalam bentuk pinjaman dan menyediakan jasa bank seperti transfer, clearing, inkasso, dan lain-lain. Karena masyarakat yang menabung adalah masyarakat yang surplus dan masyarakat yang meminjam adalah masyarakat yang minus, lawannya. Bisa kita ambil contoh yaitu Bank BCA. 1. Menghimpun atau menabung, yaitu ada tahapan ekspresi, tahapan gold, tapres. Yang kedua menyalurkan atau meminjam, ada kredit modal kerja angsuran, pinjaman BCA kredit ekspor, kredit lokal, kredit investasi, kredit usaha rakyat. Terus yang ketiga ada jasa bank, transfer, clearing, dan inkasso. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kesimpulannya, yaitu bank merupakan suatu lembaga di mana kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan, deposito, maupun giro dan menyalurkan dana simpanan tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan, baik dalam bentuk kredit maupun bentuk-bentuk lainnya. Bank dikatakan sebagai lender of the last resort, artinya kalau tidak ada pilihan lain lagi, maka bank adalah pilihan terakhir untuk mendapatkan uang. Lender of the last resort yang paling bisa diandalkan, tapi dia adalah pilihan terakhir. Bank sebagai bank pemerintah juga umumnya menerbitkan mata uang, mengatur sistem kredit, mengawasi bank-bank komersial, mengelola cadangan devisa, dan bertindak sebagai lender of the last resort.
yang berarti bank sentral berfungsi sebagai pemberi pinjaman kepada bank dalam keadaan yang memaksa untuk menjaga likuiditas dari bank tersebut. Selanjutnya ada 8 jenis resiko bank. 1 resiko kredit, 2 resiko pasar, 3 resiko likuiditas, 4 resiko operasional, 5 resiko hukum, 6 resiko strategik, 7 resiko kepatuhan, 8 resiko reputasi. Klasifikasi bank. Klasifikasi bank berdasarkan fungsi atau status operasi. Yang pertama, melaksanakan kebijakan moneter dan keuangan. Jadi bank di Indonesia dikatakan sebagai otoritas moneter, sementara pemerintah otoritas fiskal. Contoh bank otoritas moneter yaitu dia menentukan bunga bank, menentukan nilai tukar. Misalnya, nilai tukar rupiah ke mata uang asing yang menentukan adalah Bank Indonesia. Pemerintah tidak bisa mengganggu-gugat. Pak Presiden juga tidak bisa menyuruh gubernur untuk memerintahkan nilai tukar $1 berapa rupiah. Itu tidak bisa, yang hanya memiliki wewenang adalah BI, Bank Indonesia. Contoh otoritas fiskal, pajak, bunga, biaya imigrasi, materai. Itu pemerintah yang menentukan. Moneter Bank Indonesia, fiskal pemerintah. Jadi, semua bank harus mematuhi kebijakan moneter dan keuangan dari Bank Indonesia. Tambahan sedikit, bunga acuan BI yaitu September tanggal 23 naik 4,25%, sebelumnya 3,4%. Selanjutnya, klasifikasi bank yang kedua. Memberi nasihat pada pemerintah untuk soal-soal moneter dan keuangan. Yang memonitor dolar, pergerakan perekonomian dunia itu bukan saja pemerintah, tapi BI benar-benar memonitor politik ekonomi dunia sehingga pemerintah mendapat masukan dari perbankan. Misalnya, customer bank bertransaksi ekspor impor dengan negara-negara di Eropa. Federal Reserve, Bank Sentral Amerika Serikat di Indonesia, menjadi patokan seluruh perbankan di dunia seolah-olah menjadi bank sentral di dunia. 12 Bank Federal Reserve merupakan bank cadangan milik The Fed yang bergerak secara independen namun tetap diawasi Dewan Gubernur. Bank ini tersebar di berbagai wilayah Amerika Serikat dan dinamai sesuai lokasi kantor pusatnya seperti New York, Dallas, Atlanta, dan lain-lain. Pada dasarnya, The Fed adalah akronim dari The Federal Reserve System, Bank Sentral Amerika Serikat. Bank sentral ini memiliki pengaruh yang tidak hanya untuk Amerika Serikat saja, namun juga untuk masyarakat dan berbagai negara di dunia. Oleh karena itu, tidak heran jika bank sentral ini begitu amat perkasa dan kuat. Adapun IMF, International Monetary Fund, yang menyediakan dana untuk membantu negara-negara yang kekurangan dana atau kekurangan uang. Adapun BPPN, Badan Penyihatan Perbankan Nasional, yang mempunyai tugas untuk melakukan penyihatan bank dan pengupayaan pengembalian uang negara tersebut. Selanjutnya yang ketiga, melakukan pengawasan, pembinaan, dan pengaturan perbankan. Bunga acuan menjadi patokan. Contoh, bunga pinjaman, dan bunga tabungan. BI mengatur bunga acuan atau dasarnya. BI itu nasabahnya adalah bank-bank di Indonesia. Bank-bank di Indonesia nasabahnya adalah masyarakat. Artinya masyarakat kalau meminjam uang dia pergi ke banknya dia. Masyarakat sebagai nasabah bank, kalau pinjam uang dia pergi ke bank. Kalau bank mau pinjam uang dia akan pergi ke BI. Makanya bank disebut lender of the last resort. Selanjutnya yang keempat yaitu sebagai bankers bank atau lender of the last resort. 5. Memelihara stabilitas moneter. 6. Melancarkan pembiayaan pembangunan ekonomi. 7. Mendorong pengembangan perbankan dan sistem keuangan yang sehat. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi bank berdasarkan kepemilikan. Yaitu ada bank milik negara adalah bank yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. Tahun 1999 lahir bank pemerintah yang baru yaitu Bank Mandiri yang merupakan hasil merger atau penggabungan bank-bank pemerintah yang ada sebelumnya. Selanjutnya itu ada bank pemerintah daerah, adalah bank yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Bank milik pemerintah daerah yang umum dikenal adalah Bank Pembangunan Daerah
yang didirikan berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1962. Masing-masing pemerintah daerah telah memiliki BPD sendiri. Di samping itu, beberapa pemerintah daerah memiliki bank perkreditan rakyat, yaitu salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil, dan menengah dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya ada bank swasta nasional. Setelah pemerintah mengeluarkan paket kebijakan dan regulasi pada bulan Oktober 1988, muncul ratusan bank-bank umum swasta nasional yang baru. Ketika suatu nasabah bank ingin melakukan jasa transfer kepada nasabah lain yang memiliki bank yang sama, maka tidak perlu Bank Indonesia. Tetapi jika nasabah lain yang ingin ditransfer harus menggunakan Bank Indonesia. Contohnya, Bank BCA transfer ke Bank BCA, tidak perlu BI Bank Indonesia. Tetapi jika Bank Mandiri ingin transfer ke Bank BCA, itu memerlukan BI Bank Indonesia. Semua bank harus mengikuti kebijakan moneter dan keuangan Bank Indonesia, yaitu bunga acuan BI 4,25%. Maka bunga bank ke masyarakat lebih tinggi dari bunga acuan BI. Bunga BI ke bank lebih rendah dari bunga bank terhadap masyarakat. Contohnya bisa dilihat di slide ini. Ada 2 contoh. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.